Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang pelet. Apa sih pelet itu? Sejak kapan atau pelet mulai ada, sejak zaman apa? Sejak kapan pelet terkenal di Indonesia? Dan pelet apa saja yang terkenal di Indonesia? Ciri-ciri orang yang terkena pelet dan bagaimana caranya agar kita tidak terkena pelet, dan jika kita sudah terkena pelet, bagaimana caranya agar melunturnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa yang pertama, pelet. Apa sih pelet itu? Pelet adalah ajian gaib atau ilmu gaib yang jika orang itu melakukan jampi-jampi kepada lawan jenisnya, itu lawan jenisnya bisa tertarik dengan berat, sangat-sangat tertarik. Pokoknya itu biasanya didapat oleh ke paranormal atau ya orang pinter lah. Yang kedua, pelet sudah ada sejak zaman kapan sih? Pelet sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Biasanya bangsa Mesir kuno menggunakan jampi-jampi untuk ya sekedar harapan, pengendalian pikiran, atau juga untuk melakukan hal-hal jahat. Yang ketiga, pelet terkenal sejak kapan sih di Indonesia? Pelet terkenal di Indonesia sejak zaman Nini Pelet, karena Nini Pelet adalah tokoh yang mencuri kitab mantra asmara milik Ki Buyut Manguntap. Adalah jenis-jenis pelet. Yang pertama, pelet lintrik. Pelet lintrik ini media penggunaannya adalah menggunakan kartu lintrik, atau banyak orang yang menyebutnya dengan domino Belanda. Seseorang yang ingin menggunakan pelet ini hanya menaruh atau barang dari orang yang akan dipeletnya kepada si dukun, dan si dukun itu yang melakukannya dan membaca mantra gitu. Dan apa yang disebabkan oleh pelet ini adalah gila jika tidak bertemu dengan orang yang memeletnya. Dan yang kedua adalah pelet jaran goyang. Pelet jaran goyang ini sudah populer di Indonesia, terutama di kalangan remaja. Pelet ini menggunakan ajian atau mantra dan juga melakukan puasa terlebih dahulu. Orang yang terkena pelet ini adalah ia akan merasakan gila yang luar biasa jika tidak bertemu dengan orang yang memeletnya. Dan yang ketiga adalah semar mesem. Pelet semar mesem ini pelet yang paling mudah. Jika kita sudah mengetahui mantranya, kita tinggal mengamalkannya setiap hari, maka orang yang dipelet akan sontak mengejar kita atau bertukuk lutut lah sama kita. Terus yang keempat adalah pelet Sunda kuno. Pelet ini menggunakan mantra yang harus dibaca dan dimengerti oleh yang melakukan pelet itu. Harus mengerti bahasa Sunda kuno. Itu sudah ada sejak zaman Pasundan. Ya hanya membaca mantra saja. Dan orang yang terkena pelet biasanya akan bertekuk lutut dan langsung menaruh hati atau bercinta dengannya. Terus yang selanjutnya adalah pelet orang Bugis. Orang Bugis biasanya melakukan pelet dengan cara berjabat tangan kepada orang yang akan dipeletnya.
atau tatap muka juga bisa. Orang Bugis hanya membaca mantra saja. Dan pelet orang Bugis ini sangat sulit dicari karena hanya orang Bugis saja mungkin yang memiliki pelet ini. Biasanya sih seperti itu. Dan yang terakhir adalah pelet suku Dayak. Pelet suku Dayak ini media yang digunakannya adalah telur, kunyit, dan bumbu-bumbu lain yang digunakan untuk memelet seseorang tersebut. Dampaknya sangat luar biasa hebatnya. Orang yang dipeletnya akan tergila-gila luar biasa hebatnya, atau bisa sampai gila beneran. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kita tidak terkena pelet? Caranya adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Ta'ala, atau lebih gampangnya itu zikir, istighfar, dan baca Quran. Baca Quran itu untuk perlindungan kita. Itu ada Yasin, ayat kursi, dan lain sebagainya. Terus tidur, ini yang penting. Kalau tidak ingin terkena pelet, tidurnya itu jangan di kasur, tidurnya itu di lemah atau mester. Ya di kasur, nggak apa-apa di kasur, cuman ya tidurnya itu jangan pakai ambin. Yang terakhir, bagaimana sih jika kita sudah terkena pelet? Apa sih yang harus dilakukan pencegahannya? Itu yang pertama, itu memohon kepada Sang Pencipta, sholat. Dan yang kedua, untuk melunturnya itu harus meminum kopi campur teh. Ini sangat efektif. Dan dibacakan surat Al-Fatihah sama ayat kursi. Itu dicampur lalu diminum. Gitu. Ya campurannya terserah satu sendok atau gimana, terserah kalian. Sebodoh kalian lah. Gitu. Itu insya Allah luntur. Atau membakar barang-barang yang diberikan oleh orang yang melakukan pelet. Misalnya ya entah cincin lah, atau baju lah, atau parfum lah. Itu semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.